Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasnal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Teringat sebuah cerita pengalaman yang pernah saya alami, dan ini yang menurut saya min karomati Habib Saggaf bin Mahdi Parung Bogor. Ini dilatar belakangi oleh suasana saya yang saat itu sudah merasa nyaman hidup di Jakarta, tinggal di Bogor, buat rumah di Bogor. Sudah tidak terbersit ingin kembali pulang membantu Abah, memberikan dampingan kepada masyarakat dan pesantren di Desa Sidoarjo, Pamotan, Rembang, sebagai komitmen kelanjutan dari jejak-jejak orang tua beliau yang sudah diwariskan oleh Syekh Ahmad Al-Mutamakin Kajen Pati. Pada suatu kesempatan 5 tahun sebelum Abah wafat, itu menyampaikan kepada saya, "Nang, Obed, aku iki ibarate wong dagang iku rugi. Ngetokno modal ora untuk bati." Tentu saja saya tidak tinggal diam. Sehari 2 hari saya memikirkan hal ini. Apakah mungkin saya harus boyong ke Rembang, suasana bekerja, tempat pekerjaannya di Jakarta, sudah membuat rumah di Bogor, semua anak istri saya sudah nyaman, sudah baik dengan tetangga, dan ada beberapa majelis pengajian di rumah di Bogor, kalau ditinggal juga sayang. Akhirnya beberapa hari kemudian saya balik ke Jakarta, ke Bogor. Kemudian saya terbersit ingin sowan ke Habib Saggaf bin Mahdi Parung, yang sebelumnya belum pernah sama sekali saya sowan ke beliau. Cuman karena beliau seorang Habib yang dekat dengan ulama-ulama NU, dan apresiasi beliau sangat tinggi terhadap ulama-ulama pesantren. Bahkan sering saya dengar dalam majelis taklim beliau dari beberapa orang yang menyampaikan ke saya bahwa para habaib itu tidak jauh dengan kiai NU. Mereka itu sebenarnya bersaudara. Dan memang dalam realitas aktivitas gerakan beliau membackup betul langkah-langkah dan gerakan tokoh fenomenal dalam NU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Memang sangat dekat beliau dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga pada kiai lain di Pantura ini, daerah Kudus, Pati. Dan itu yang menguatkan saya untuk lebih terasa ingin mengadukan kegelisahan saya karena merenungkan ungkapan Abah tadi itu. Akhirnya saya sowan ke beliau pada hari Jumat, pada saat beliau sedang memberikan satu pengajian di masjid hampir setiap pagi,
Dan itu baru sekali itu saya sowan ke kediaman beliau, karena beliau posisinya masih di masjid, saya ikut ngaji. Singkat cerita, setelah selesai ngaji, saya sengaja untuk tidak ikut berdesak-desakan jabatan tangan, karena puluhan ribu orang berjubel pada berjabatan tangan dengan beliau. Akhirnya saya memandang dari jauh sambil merasakan betapa indah dan eloknya keberadaan beliau dalam kerumunan begitu banyak orang, puluhan ribu orang. Tidak disengaja, di luar dugaan maksud saya, beliau berjalan. Jalan yang diambil itu tidak dari arah yang jauh dari saya, tapi jalan yang sekiranya yang akan melewati saya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya bisa jabatan tangan dengan beliau, mencium tangan beliau. Dan saat itu saya dirangkul, digandeng oleh beliau, diajak ke dalam beliau, karena memang sengaja dari awal saya ingin sowan ke beliau. Sesampainya di ruang tamu, saya diminta untuk dekat dengan beliau, bersebelahan dengan beliau, dan dalam posisi masih digandeng oleh beliau saya. Saya belum menyampaikan isi hati saya, belum menyampaikan ungkapan orang tua saya, dan orang tua saya juga belum pernah komunikasi sama Habib Sagaf, saya kira itu, karena memang saya belum pernah menyaksikan itu pertemuan antara dua hamba Allah yang soleh ini, antara Abah dan Habib Sagaf bin Mahdi. Tetapi anehnya, saya belum menyampaikan kegundahan saya merenungkan ungkapan Abah ini. Anehnya Habib Sagaf saat itu menyampaikan sesuatu yang memang saya alami. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini termasuk min karomati Habib Sagaf bin Mahdi, di antara karomah beliau menurut saya ini. Apa ungkapan beliau? Penegasan beliau yang disampaikan kepada saya. Al-ab wal ibn ka silsilatid daur. Bapak dan anak itu seperti sebuah putaran rantai, harus saling menguatkan, jangan sampai putus, jangan sampai putus. Sehingga kalau orang tua punya pesantren, seorang putranya harus wajib pulang, melanjutkan orang tua. Oh, itu lebih bermanfaat, itu lebih anfa. Ibarat rantai, tidak boleh putus risalah itu. Perjuangan itu tidak boleh putus. Persoalan pekerjaan, Allah yang ngatur. Semua bisa diadaptasikan. Beliau sempat mengutip ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan jalan keluar itu dari suatu arah yang tidak diduga-duga. Wajib anak melanjutkan perjuangan orang tua.
Saya nangis, saya meneteskan air mata dan bulu berdiri. Seperti orang yang tidak ada kontrol saat itu, saya tiba-tiba langsung mencium lututnya Abah Habib Sakaf bin Mahdi. Sambil mencium tangan beliau, sambil nangis saya. Saya katakan, "Nggih Bib, kula badhe wangsul." Dan beliau sempat tanya apa. Akhirnya saya ulang dengan bahasa Arab. Yang saya ingin menegaskan, saya akan pulang. Belum menyampaikan saya. Subhanallah, ini karomah Habib Sakaf bin Mahdi. Yang saya yakin orang tua tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap beliau, karena memang tidak ada relasi jaringan komunikasi dengan beliau. Dan tiba-tiba bersitan hati saya itu setelah mendengarkan isyarat orang tua saya, ya Syekh Ahmad Tamamuddin Munzi, itu sowannya ingin tempat mengadunya itu ke Abah Habib Sakaf bin Mahdi Parung. Dan saya juga belum pernah sowan sebelumnya, baru sekali itu. Tetapi ada sebuah keteguhan sikap yang bisa saya rasakan setelah mendengarkan nasihat dari beliau. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hingga kini kadang itu yang masih membuat saya merindukan beliau. Makanya saya juga sempat dipesan oleh beliau, kalau ada waktu ngajar, meskipun hanya seminggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Akhirnya saya ngajar, kalau tidak 2 minggu sekali ya hampir sebulan sekali. Itu saya ngajar selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun di perguruan tinggi beliau di Bogor. Tapi karena suasana di kampung sekarang sudah banyak aktivitas, akhirnya hanya sampai bertahan 2,5 tahun itu. Semoga amal baik beliau mengingatkan saya, mengantarkan satu proses rohaniah yang hingga saya mantap untuk bisa kembali bersama orang tua yang sesuai dengan hitungan orang tua. Orang tua juga pada saat menyampaikan itu, setelah menyampaikan itu orang tua juga bilang, setelah menyampaikan ibarat dagang rugi atau modal untuk badi, waktu saya tinggal 5-6 tahun, persisnya saya nggak tahu, itu ungkapan orang tua saya. Setelah melewati sowan saya ke Habib Sakaf bin Mahdi Parung, akhirnya saya pulang. Betul sesuai yang disampaikan oleh Abah, ya Syekh Ahmad Tamamuddin Munzi. 5,5 tahun kemudian beliau dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal ayahanda Kiai Ahmad Tamamuddin Munzi, juga Habib Sakaf bin Mahdi, dan semoga ilmu beliau berdua bermanfaat untuk kita semua. Wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Subhanakallahumma bihamdika mil al mizan wa muntahal ilmi wa mublaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.